Teman-teman, aku mau mengajak teman-teman buat memasuki ibadah hari ini. Sebelumnya tolong dimatiin HP-nya dan siapin hati kalian buat menyembah Tuhan. Dan untuk yang barisan paling belakang boleh maju ke depan. Teman-teman, mari kita bersaat teduh. Happy Sunday teman-teman. Oke, seperti biasa aku mau tanya nih, ada yang tahu gak sih tema kita hari ini apa? Oke, gak ada yang samperin deh. Atau kita aja lah yang langsung jawab ya. Hari ini tema kita itu the power of a name ya. Tapi sebelum itu berkaitan dengan nama nih ya, aku mau tanya dan kasih hadiah nih pastinya ke teman-teman di sini yang tahu apa arti nama kalian masing-masing. Boleh angkat tangan? Aduh, ini pasti gak ada yang angkat tangan lagi ya, Ci? Pilih aja, Ci. Cici pilih satu. Oke. Kalau dari aku mau pilih Cina Tania. Boleh bangkit berdiri? Boleh berdiri, Ci? Cici tahu gak apa arti nama Cici? Coba sebutin nama Cici dulu deh, kepanjangannya juga. Natania Valentine. Natania? Iya, Natania Valentine. Natania Valentine. Oke, apa tuh? Kalau nggak salah, Natania itu hadiah. Mantap. Kalau Valentine-nya? Karena aku lahir bulan Februari. Oke. Thank you, Nat. Wow, oke. Lanjut ya, kita tanya nih sebelah sini. Ada yang tahu gak kalian? Kalian kayak takut gitu sih. Kalian pasti pernah dikasih tahu mama atau papa kalian atau pernah cari Google gitu? Hana mau pilih siapa nih? Oke, aku coba tanya Marvel deh. Coba bangun, berdiri maksudnya. Apa? Arti nama kamu Marvel. Boleh sebutin dulu nama kamu yang kepanjangannya. Lengkap Marvel Amadeus Henok Gunawan. Marvel kayaknya artinya ya marvelous gitu. Amadeus kalau nggak salah dari
kayaknya disayang Tuhan artinya. Yang Henok itu ya dari tokoh Alkitab yang ya Henok. Terus ya udah itu doang. Oke, thank you Marvel. Kita kasih hadiahnya ya sih. Hadiah kita spesial nih hari ini. Tenang aja, hari ini spesial banget. Kalian bakal dapat susu. Thank you. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah jawab. Benar banget ya, nama kita tuh pasti punya keunikannya masing-masing ya, Ci. Dan pasti punya ada harapan yang dikasih orang tua buat kita. Iya, betul. Oke, teman-teman sekarang kita akan memulai ibadah kita. Aku ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Hujan air dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Lalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Oke teman-teman, tadi kan kita... Silakan duduk teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas nih secara singkat dari tema pada hari ini ya Hana. Nah, aku mau mengajak teman-teman untuk mengingat kembali hal yang teman-teman syukurin selama seminggu ini. Mungkin kalau dari aku sendiri, aku bersyukur hari ini masih bisa pelayanan di sini dengan kondisi aku sibuk kuliah, jadwal tidur aku udah berantakan, tapi aku masih bersyukur aku masih bisa pelayanan bareng teman-teman KR di sini. Aku mau kita sama-sama merenung hal yang teman-teman syukurin selama seminggu ini, karena aku mikir pasti hidup kita kan pasti nggak pasti banyak lika-likunya, dan pastinya juga kita bakal ngerasa capek kan. Untuk itu aku mau mengajak teman-teman mengangkat satu lagu. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Ku Nyanyi Haleluya.
usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau buatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Teman-teman, aku sekarang mau ajak kita semua untuk nundukin kepala kita. Kita mau renungin setiap dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, setiap minggunya, setiap bulan-bulan ini. Mungkin setiap dosa yang kita lakukan itu dosa yang sama, teman-teman. Kita lakukan terus-menerus yang menyakitkan hati Tuhan. Kita mau minta pertolongan Tuhan untuk bisa tinggalin cara hidup kita yang lama. Cara hidup kita yang sia-sia, teman-teman. Kita berdoa supaya kita bisa menjadi seperti yang Tuhan ingini. Mari kita renungi ini sambil singgah menyanyikan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal Dia mau datang ke setiap kita, teman-teman. tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Dia mau menebus setiap kita, teman-teman. Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tapi apa respon kita, teman-teman? telah mati. Maukah kita tinggal di dalam Tuhan? Tinggalkan Hidup bersama Tuhan. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Maukah kita datang kepadanya Letakkan dan mau seperti yang Dia ingin? pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Mari kita Kau menyanyikan ingini. sekali lagi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal
padamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami datang kepadamu untuk meminta ampun akan setiap dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan Tuhan yang tolong beri pertolongan kami untuk bisa meninggalkan cara hidup kita yang lama. Cara hidup kita yang sia-sia. Dan kami mau untuk menjadi seperti yang Kau ingin ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku ajak kita untuk bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa kita, aku akan bacakan berita anugerah kita yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Mari kita responi berita anugerah dengan tos kanan kiri kalian dan menyanyikan lagu Ku Ingin Berperangai. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Menolong yang lemah, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Teman-teman silakan duduk. Tadi kita udah sempat singgung-singgung tema hari ini sih, tentang the power of a name ya. Nah aku sendiri sih penasaran tentang firman yang akan dibawakan hari ini oleh Pendeta Dimas pada hari ini. Maka dari itu aku mau ajak kita semua untuk siapin hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau siapin diri kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan firman jadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita, Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dari manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang
Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap Kepada pendeta dulu stay bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Ketika pada saat ini kami boleh beribadah, kami mau menyambut firman Tuhan juga pada saat ini dengan hati, jiwa, pikiran yang terbuka. Semuanya kami fokuskan bagi firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami semakin mengenal akan Tuhan dan juga penyebutan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu kami mohon pertolongan Roh Kudus, baik pada penyampai firman Tuhan dan juga kepada kami semua segenap umat Tuhan yang akan menerima firman Tuhan dan juga akan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari serta menghasilkan buah-buah yang Tuhan berkenan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik ya. Nah, kok saya mau tanya nih, panggil saya Koko aja ya, nggak apa-apa ya. Koko mau tanya nih, ini udah pada ujian atau belum ya? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, ada yang sudah terima rapot? Oh, ada juga. Ya, berarti ada yang masih akan tes nanti ulangan semester, kenaikan ada juga ya, beragam-ragam ya. Ya teman-teman, pada saat ini kita mau mempersiapkan diri kita ya bagi pembacaan firman Tuhan. Mari saya mengajak membuka dari Keluaran pasal 20 ayat 7. Nah, ini menjadi pembacaan Alkitab kita ya teman-teman ya. Bagi tema kita pada hari ini, The Power of a Name. Nah, name-nya ini besar semua ya teman-teman ya. Artinya menuju kepada Tuhan. Seperti bagaimana sih kita ya seharusnya ya sebagai anak-anak Tuhan ya. Menyebut nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca bersama-sama Keluaran pasal 20 ayat 7 ya. Suaranya yang keras ya teman-teman semua ya. Siap ya. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya sembarangan. Iya, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman, ini kayaknya kita perlu interaksi ya. Saya mau mengajak kita interaksi nih teman-teman nih. Ya. Interaksinya gampang. Teman-teman saya minta tolong dengan sangat, nanti kalau saya sebutkan sebuah kata, dan hal pertama yang dipikirkan teman-teman, yang langsung terpikir, teman-teman sebutkan dengan keras. Ya saya ulangi ya, saya akan sebutkan sebuah kata, nanti hal pertama yang terpikir, satu kata pertama yang terpikir di pikiran teman-teman, sebutkan dengan keras. Siap teman-teman? Tes. Gajah. Kayak gitu ya, ada yang besar, ada yang tulus ya. Gitu ya, siap teman-teman yang keras ya. Ayo dong yang keras ya. Oke, satu lagi ya. Semut. Gitu. Langit. Gunung. Lautan. Itu cuma contoh teman-teman. Ini yang benerannya ya, siap ya teman-teman ya. Oke, satu ya. Teh. Oke. Tiket. Kentucky. Ya teman-teman, kayak gitu ya. Good teman-teman. Tadi teh, apa tadi ada yang bilang? Teh hijau, teh manis ya. Itu yang berarti langsung teman-teman tuh kepikir gitu ya. Tiket tadi
Wah, saya kira pada sebut Coldplay tadi itu, war ticket ya. Ada yang FOMO nggak di sini sih? Fear of missing out nih. Hah? Nggak ada duit. Kan bisa nyicil ya. Jangan deh, jangan ya, jangan. Ya betul ya, ya pada geleng-geleng ya. Pada ngefans nggak atau itu ya? Ya. Nah, teman-teman pada ya itu kan lagi ini ya, lagi ini banget nih sekarang nih pada war, pada ikut war nggak nih? Ya, ada yang gampang, ada yang susah nih. Soal beritanya lagi trending banget nih teman-teman di mana-mana ya. Oh ternyata teman-teman tadi sebutnya apa? Tiket apa tadi? Pesawat, gitu ya. Tiket apa lagi tadi? Tiket kereta atau apa ya? Nah teman-teman mungkin kalau zamannya mudik ya tiket mudik gitu. Tadi apa terakhir tadi masih ingat nggak saya sebutkan? Kentucky. Tadi jawabannya apa? Semuanya? Ayam. Teman-teman kalau teman-teman googling ya, Kentucky itu apa keluarnya? Coba. Bukan ayam. Yang pertama states ya, negara bagian ya. Cuman teman-teman itulah kekuatan ya. Kekuatan apa ya namanya branding ya teman-teman ya. Betul ya? Sampai Kentucky itu negara bagian tapi kita orang Indonesia sebutnya ayam. Fried chicken, iya, ya. Tapi kalau kita sebut mungkin ke orang Amerika sana ya negara bagian gitu ya. Tapi kita kenal sini ayam karena Kentucky gitu ya. Ini bukan promosi ya dan sebagainya. Nah teman-teman kalau misalnya tadi kita dengar, kita juga bacakan ya dengar tema pada hari ini The Power of the Name. Kita baca ayat Alkitabnya ya teman-teman tentang nama Tuhan. Nah teman-teman ada yang tahu nggak nama Tuhan tuh? Disebutkan di mana? Pada saat apa? Ayo di mana ayo? Ada yang tahu enggak? Siapa yang bertemu dengan Tuhan, teman-teman? Ya semua orang ya, cuman ada satu tokoh yang Tuhan menyatakan dirinya, yaitu depannya M. Siapa? Ya betul, Musa ya. Musa. Ketika itu ya Allah menyatakan dirinya dan memperkenalkan siapa nama Tuhan. Menyebutnya siapa? Nah itu dia, betul Ko Edi, YHWH. Ya ini kalau saya sebutkan, ini nggak apa-apa ya, tapi kalau orang Israel nih saya akan kasih tahu ya, bagaimana orang Israel menyebutkan nama Tuhan ya. Disebutnya tuh Yahweh teman-teman ya. Nah artinya apa sih Yahweh, ada yang tahu nggak? Ya, tapi ya karena itu kan konteksnya teman-teman ya, bahwa Musa kan diminta untuk apa? Untuk menuntun umat Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi Tuhan penolong teman-teman. Itu artinya bagi umat Tuhan ya, bahwa Tuhan adalah penolong ya teman-teman ya. Tuhan hadir dan mendengarkan menolong umatnya ya teman-teman semua ya. Nah teman-teman bagi umat Tuhan pada saat itu mereka tuh nyebut Tuhan tuh mereka tahu ya mulut mereka tuh nggak selamanya tuh bisa menyebut hal yang benar ya. Mereka tahu itu teman-teman. Sehingga apa nih? Aduh kalau aku nyebut nama Tuhan tuh aku nggak layak teman. Ya kayak gitu. Sampai sebegitunya. Sehingga nggak disebutnya tuh seperti tadi ya YHWH, Yahweh, tidak ya. Mereka menyebutnya tuh Tuhan teman-teman. Saking mereka menguduskan, mereka menjaga betul nama Tuhan dalam kehidupan mereka ya. Atau mereka menyebutnya tuh Tuhan ya. Kalau dalam Alkitab kita ya Elohim ya, itu diterjemahkan tuh T-nya besar ya. Kalau YHWH itu TUHAN ya besar semua ya. Kalau misalnya di Tuhan ya itu juga untuk sebutan mereka, pokoknya mereka nggak mau nyebut YHWH, Yahweh enggak. Mereka sebutnya Tuhan ya. Nah itu sampai begitu, atau Allah ya, Elohim itu Allah, Adonai itu Tuhan gitu ya teman-teman ya. Saking mereka tuh kenal aku nggak layak aku ya nyebut nama Tuhan tuh sangat kudus, sangat suci, sangat mulia ya. Rasa-rasanya aku harus menjaganya dengan perkataan aja sebegitunya teman-teman, apalagi dalam tingkah laku mereka teman-teman. Nah teman-teman, dalam kenyataannya kita lihat mungkin ya dalam sosial media ya, atau dalam pergaulan kita ya teman-teman ya. Kayak misalnya nih ada yang ngaku-ngaku misalnya, lu dapat nggak tiket? Wah nih gua war susah nih dapat tiketnya nih misalnya teman-teman ya. Ada yang apa ya? Terus ada yang ngaku gini, saya dapat tiket.
Sumpah lu demi apa? Demi titik-titik. Nah, sering disebut gitu ya teman-teman ya. Demi tetet. Menurut teman-teman gimana? Oke nggak kayak gitu? Kalau kita lihat ya makna teologinya ya, makna bahwa nama Tuhan tuh dijaga betul supaya nggak disebut gimana ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya mestinya kita hati-hati teman-teman. Ya dalam Alkitab juga dikatakan begitu ya teman-teman ya. Ayat 7 saya akan bacakan sekali lagi ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Tetapi dia begitu nyebutnya kok nggak apa-apa, ya itu dia teman-teman ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita yang mengikuti Tuhan ya, kita yang mendengarkan Tuhan ya, kita menjaga betul ya nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga apa? Kita tidak mempergunakannya untuk bercanda teman-teman ya. Jangan begitu, misalnya kamu punya nama siapa? Tadi ada yang ditanyain ya sama liturgus, oke banget tuh ya. Natalia artinya apa? Itu yang saya dengar tadi. Berikutnya saya tadi agak keluar, saya nggak tahu nama siapa lagi yang ditanya. Mau nggak saya tanya nih, namanya tuh dibuat bercandaan, mau nggak? Nggak mau pasti ya, pasti marah. Ya. Cuma nama yang manusia punya loh teman-teman, dari lahir sampai udah nggak ada. Nanti dikuburin cuma nama yang ada teman-teman. Iya, cuma nama. Masa nama itu mau dipergunakan untuk bercanda? Ya gitu ya. Makanya hati-hati teman. Jangan ya. Ya biarin nanti kalau misalnya ada yang bercandain pakai buat bercanda, kita mah enggak. Kita mah jangan. Ya karena kita punya pemahaman ya. Kita punya kehati-hatian ya. Nama itu baik. Terkhusus juga Tuhan. Nama Tuhan kita tidak sembarangan. Ya. Satu, jangan digunakan untuk bercanda ya teman ya. Juga jangan digunakan untuk bersumpah gitu ya. Saking orang tuh bersumpah bener-bener dia mau dilihat sebagai orang yang jujur ya. Apa yang dikatakannya atau yang berbuatnya. Bisa jadi. Tapi saya yakin teman-teman di sini enggak begitu ya. Bisa jadi ada orang yang sampai bersumpah demi nama titik-titik ya itu ya. Demi nama yang di atas. Ya. Padahal ternyata sumpahnya itu enggak benar teman-teman. Supaya apa? Supaya dia dilihatnya tuh sebagai orang yang untuk menutupi kesalahannya. Betul nggak begitu teman-teman? Wah nggak betul dong. Kita punya prinsip, kita punya sikap ya teman-teman ya. Sebagai anak Tuhan yang nggak boleh begitu ya. Teman-teman kan suka lihat tuh ya. Sekarang tuh viral, viral dulu, baru minta maaf gitu ya teman-teman ya. Ya ada kan begitu ya yang ngaku-ngaku dari mana gitu ya. Kita disuruh bukan anggota kita ya, baru minta maaf ya teman-teman ya. Kita nggak perlu sampai sebegitu ya. Karena kita punya satu lagi itu punya prinsip ya. Ini dikatakan ya, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jangan bersumpah demi nama Tuhan. Teman-teman ya, jangan menyebut-nyebut. Apalagi kalau misalnya itu hal yang tidak betul ya teman-teman ya. Demikian juga dengan hal betul ya nggak perlulah sampai sebegitu ya teman-teman ya. Cukup teman-teman tahu itu jujur ya, itu tulus teman-teman lakukan, tapi tidak perlu membawa-bawa nama Tuhan. Nah berikutnya lagi teman-teman, nih kalau misal dalam pergaulan kita masih hati-hati, oke ya nggak perlu bawa-bawa nama Tuhan ya. Artinya nggak perlu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan untuk bercanda, untuk main-main ya teman-teman ya. Karena nama Tuhan tuh dijaga betul ya oleh umat Tuhan ya, itu pemahamannya ya, itu menjadi dasar kita ya. Tuhan juga tidak menghendaki ya nama Tuhan tuh disebut dengan tidak pada tempatnya dengan sembarangan. Nah sekarang kalau misal dalam doa boleh enggak teman-teman menyebut nama Tuhan? Boleh enggak? Boleh. Justru kalau kita berdoa yang enggak ada nama lain, masa nyebut nama Koko? Enggak mungkin ya. Saya nyebut nama Ko Edi enggak mungkin. Sebutnya nama Tuhan. Kalau doa tuh gimana depannya teman-teman? Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kepada Bapa atau Allah Bapa ya. Atau kepada Tuhan ya. Terus isi doanya apa teman-teman? Minta pertolongan Roh Kudus. Ya, misalnya teman-teman besok mau ujian ya. Atau misalnya mau apa ya. Roh Kudus tolong kami gitu. Itu disebutkan. Terakhirnya apa teman-teman? Yang paling terakhir nih. Apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. No other's name, nggak ada nama lain. Itu kekuatan kita ya dalam berdoa ya.
di dalam nama Tuhan Yesus, karena tidak ada yang dapat pergi kepada Bapa, sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi pengantara kita dengan Bapa. Nah teman-teman, boleh nggak misalnya kita punya pemikiran dalam doa kita, kan kita sudah doa dalam nama Tuhan. Berarti doa kita dikabulkan dong. Boleh nggak punya pemahaman begitu? Enggak. Kenapa begitu enggak? Contoh. Teman-teman misalnya ya, berdoa supaya ujiannya tuh lulus. Oke, itu bagus. Tapi caranya nyontek. Pas nyontek, semuanya tuh pada buta, nggak ngeliat. Terus cuman saya bisa kemana-mana, saya bisa nyontek. Boleh nggak berdoa gitu dalam nama Tuhan? Nggak boleh. Ya, kenapa begitu teman-teman? Karena kalau dalam nama Tuhan kita berdoa, ya no other's name, nggak ada nama lain. Berarti kita tunduk pada kehendak Tuhan. Nah itu ya teman-teman. Masa iya sih teman-teman pada waktu ujian ya, terus teman-teman Tuhan menghendaki teman-teman nyontek? Nggak mungkin dong ya. Guru aja nggak menghendaki ya. Kalau kita pikir-pikir udah hati kita udah berusaha ulangan, kita belajar, masa iya kita mau nyontek lagi sih gitu ya. Kita mau menempuh dengan jalan yang baik ya. Ini cuma contoh ya teman-teman ya. Atau misalnya teman-teman ngefans atau suka ya pada seseorang, terus teman-teman berdoa supaya dia cinta sama aku gitu ya. Kalau enggak terus maksa Tuhan ya. Boleh enggak teman-teman? Tidak boleh. Kan saya terus berdoa protes. Kan saya dalam nama Tuhan berdoanya. Nah, kalau berdoa dalam nama Tuhan berarti kita boleh berdoa, boleh minta apa aja, tapi juga kita perlu punya pemahaman bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahwa kita nggak boleh memaksakan. Bahwa dalam nama Tuhan berarti kita juga mesti mikir, apa iya Tuhan berkehendak dengan kehendakku? Ya kalau kehendakku tidak baik, gitu ya teman-teman ya, pasti enggak, pasti Tuhan jauhkan yang dengan hal yang tidak baik. Oleh karena itu sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa, kita pikirkan doa ya, Tuhan berkehendak nggak ya dengan doa kita ya. Kalau nggak berkehendak ya jangan diucapkan ya. Betul boleh meminta, tapi ya lebih baik ya jangan diucapkan supaya kita punya kesadaran teman-teman ya. Karena ada kekuatan dalam nama Tuhan, betul ya. Tapi kalau kita mengucapkan dengan sembarangan ya, Tuhan ingat ya. Apa tuh tadi tuh? Ayat ke-7 tadi teman-teman. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan termasuk dalam doa ya. Nah, ya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu nih, udah dapat bekal ya. Kalau misalnya dalam pergaulan ya, ada ini ya demi nama Tuhan ya teman-teman, gak usah ikutan lah ya gitu ya. Gak usah tambah-tambahin gitu ya teman-teman ya. Nah kalau dalam persekutuan ya teman-teman juga gak usah nambah-nambahin juga ya. Oh nama di gereja gak apa-apa dong kita bercanda sama Tuhan. Ingat Keluaran 20 ayat 7, jangan sebutkan dengan sembarangan ya teman-teman ya. Kita boleh ngingetin ya, gak usah deh bawa-bawa nama Tuhan gitu ya. Nanti ya kalau ditunjukin ayat juga nanti misalnya kan gimana ya teman-teman ya bilangnya aja ya gak usah deh nanti Tuhan kan gak seneng loh kayak gitu ya. Coba kamu disebutin buat bercanda nama kamu, seneng gak gitu ya. Nah, kalau dalam pergaulan juga begitu ya teman-teman, gak usah ikut-ikutan dan kalau bisa ya teman-teman nasihati ya, tapi dengan bijak ya teman-teman ya. Ya kalau misalnya emang gak diterima nasihat atau pesan teman-teman, ya teman-teman gak perlu kecewa ya, mungkin ada nanti diingatkan lagi ya. Tapi teman-teman satu yang punya sikap ya, punya prinsip, teman-teman itu tidak boleh ya menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, gak boleh buat bercanda ya. Gak boleh kalau misalnya apa tuh tadi berdoa dalam nama Tuhan pasti terjadi. Waduh. So contoh ya, Koedi yang mohon maaf saya kasih contoh ya. Habis ini teman-teman ya tempat makan di sini mana kok namanya kok? Tempat makan di sini. Ya? Ya? Bakmi Aloy. Habis ini teman-teman nih saya nggak izin Koedi. Ini contoh ya. Teman-teman habis pulang kebaktian nanti saya ngomong nih. Bukan Koedi. Nanti kita ditraktir Koedi di Bakmi Aloy semua. Wah gitu ya. Marah gak Koedi? Marah gitu ya. Apaan gak ngomong, saya gak ngomong gitu ya teman-teman ya. Itu ngerti ya sekarang ya teman-teman ya. Kalau kita dalam nama Tuhan kok gak kejadian ya kamu gimana kamunya itu sesuai kehendak Tuhan gak gitu ya teman-teman ya. Kalau Tuhan sesuai kehendak Tuhan pasti kasih ya. Kalaupun gak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik teman-teman ya. Jadi teman-teman ada kekuatan dalam nama Tuhan iya. Tapi kita juga harus menjaganya.
dengan perkataan kita, ya, dengan attitude dalam berdoa, ya, dalam nama Tuhan tuh kita mesti berserah pada kehendak Tuhan juga. Boleh meminta, tapi kita juga memikirkan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Begitu teman-teman. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga nama Tuhan dalam perkataan, ya, dalam pergaulan kita, ya, di dalam juga sikap kita. Tuhan menolong memberkati teman-teman semua. Amin. Mari kita sama-sama berdiri yuk. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagai respon atas firman Tuhan, mari bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pulang dan telah mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebentar lagi kita akan doa syafaat. Kita ada beberapa pokok doa yang akan kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama untuk bangsa dan negara kita, yang kedua untuk Kem Remaja, dan yang ketiga untuk Regen KR. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat menjalankan ibadah kami sampai ke pertengahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang pimpin ibadah kami seterusnya sampai akhir. Tuhan, jikalau ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Teman-teman, yang pertama aku mengajak teman-teman untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kiranya supaya pemerintahan kita dapat terus memajukan bangsa kita dan memelihara negara kita. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk pokok doa yang kedua, aku meminta yang teman-teman yang perempuan untuk berdoa untuk persiapan pembimbing Kem Remaja. Kiranya teman-teman kami yang sudah menerima panggilan sebagai pembimbing dapat terus menggumuli dan mempersiapkan dirinya dengan baik. Untuk teman-teman yang laki-laki, aku mengajak untuk berdoa untuk persiapan para panitia juga, supaya kiranya apa yang dirapatkan dan disiapkan dapat mendukung jalannya acara nanti. Mari kita angkat pokok doa ini.
Teman-teman, aku juga mengajak kita semua untuk berdoa untuk regenerasi KR, berdoa untuk sekarang yang dalam proses pemilihan nama-nama, kiranya proses regen KR ini dapat berjalan dengan baik ya. Mari kita angkat pokok doa ini. Ya Tuhan, tak lupa juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam pergumulan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau kuatkan mereka supaya apa yang mereka dapat melewati segala masalah yang mereka sedang hadapi. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau dalam kondisi yang kurang sehat Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau yang pelihara mereka Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang berdoa pada minggu-minggu ini, kiranya Engkau terus pimpin hidup mereka. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Firman Tuhan tadi terberkati banget ya Hana. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Teman-teman boleh dipersiapkan persembahannya. Dan bagi yang belum mendapatkan amplop persembahan boleh angkat tangan biar tim pelayanan yang akan memberikannya. Persembahan hari ini diambil dari 1 Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Dipenuhi oleh kasih.
mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan pada pagi hari ini. Mungkin persembahan pada pagi hari ini tidak seberapa, tapi biarlah kiranya bisa memperluas kerajaan-Mu saja. Dan berkati setiap persembahan yang kami berikan, Tuhan, dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, dipersilakan duduk. Oke. Gimana teman-teman? Firman-nya terberkati? Berkati. Oke, kalau aku sendiri hari ini aku belajar kalau kita nggak boleh nyebut nama Tuhan sembarangan ya, Ci. Karena nama Tuhan kan kudus ya, jadi kita sebenarnya nggak boleh sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena aku sendiri pun di lingkungan aku pun mungkin sering dengar ya kata yang sumpah demi gitu. Sama mungkin aku kalau dilihat dari aku sendiri, aku juga kayaknya pikir-pikir pernah doa yang sebenarnya tidak berkenan di hati Tuhan gitu, terus kayak gitu. Kalau dari Cici sendiri gimana? Kalau dari aku, untuk ibadah hari ini banyak sih yang aku dapetin. Terutama aku belajar kalau misalkan nama yang ada di dalam diri kita itu sangat berharga. Dan yang pastinya orang tua kita kasih nama ke kita maksudnya nggak sembarangan, tapi juga ada harapan sama doa. Nah sama seperti Tuhan yang namanya begitu besar dan namanya begitu mulia, tapi banyak banget di luar sana yang masih tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bahkan mungkin kadang kita pun ketika berdoa juga ada yang salah gitu. Kalau misalkan banyak minta ke Tuhannya. Nah untuk itu aku mau mengajak teman-teman untuk mengangkat satu tema lagu pujian yang berjudul Layak Dipuji Disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Layak Dipuji Disembah sekali lagi. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Tes, oh ada, oke. Selamat hari Minggu teman-teman. Aku mau bacain warta lisan hari ini, boleh ditampilin slide-nya? Oh ada. Oke, warta lisan Minggu 20 Mei 2023. Next. Boleh di next? Udah. Untuk temanya hari ini The Power of the Name dibawakan oleh Pendeta Dimas 21 Mei 2023. Untuk minggu depan Sabbath Day, Familiar but Don't Understand, dibawakan oleh Saudara Luke Eka Putra. Next. Untuk job pelayan hari ini liturgosnya ada Hana dan Cijuli, PP-nya ada Koanius, PIC-nya ada Ko Frans. Untuk minggu depan liturgosnya ada Cialinda, PP-nya ada Cidevina, PIC-nya ada Vanessa dan Bella. Kecil ya. Next. BWDS-nya hari ini ada aku sendiri, MCCG-nya ada Cina Tania Valentin, untuk absennya ada Ko Kevin Chris. Untuk minggu depan BWDS-nya ada Ci Jennifer, MCCG-nya ada aku sama Vanessa. Absennya ada Ko Matthew. Next. Untuk minggu ini pianisnya ada Ko Jojo, gitarisnya ada Mitzi, cajonnya ada Ko Chung Chung, singernya ada
Keisha, dan Ko Steven. Sound. Hari ini Alfa libur, Beta ada pembinaan Roh Kudus, keilahian dan kepribadiannya. Itu Omega libur ya BTW. Dan kita ada persiapan pembimbing nanti jam 11. Happy Sunday. Oh, sama aku mau kasih tahu juga untuk minggu depan tanggal 28 itu di KU ada Pentakosta. Jadi kita mau ikutan sama barengan untuk dress code, temanya colorful ya guys. Oke, udah sekian, terima kasih, happy Sunday. Happy Sunday semuanya. Oke, hari ini aku mau ingetin tentang camp remaja. Jadi buat teman-teman yang udah daftar, thank you. Terus kalian bisa, kalau yang belum bayar, bisa bayar transfer lewat rekening aku. Nanti kalian minta aja nomor rekeningnya. Terus kalau mau bayar cash juga bisa ke aku, ke Ko Steven, atau ke Anius. Terus slot kita sisa 10 lagi guys. Yeay. Jadi teman-teman yang belum daftar harus daftar sekarang juga. Oke, gitu aja. Terima kasih. Oke, thank you Ci Vanessa. Jangan lupa daftar ya teman-teman yang kelas 8 dan 9. Oke, jadi sekarang kita mau CG. Ada Bella? Yeay. Oke. Jadi sebelum kita mulai CG, teman-teman boleh lihat kanan kirinya. Ada yang baru nggak kira-kira? Ada yang baru pertama kali datang? Halo, kamu baru pertama kali datang ya? Oh, udah pernah. Oke, thank you. Oke, berarti nggak ada yang baru lagi. Oh, ada Sami Casey. Kamu boleh berdiri. Boleh perkenalan. Sebutin nama, terus umur, sama kelas, sama sekolah. Halo, aku Kelly, umur 18. Baru lulus, so I guess masih bisa bilang sekolahnya Semak 1 Penabur. Namanya Kelly teman-teman. Jadi boleh disapa ya, berarti sapanya Hai Kelly, jangan lupa lagi datang minggu depan. Oke, 1, 2, 3. Hai Kelly, jangan lupa lagi datang minggu depan. Oke, thank you. Kita ada Dea. Oke, nah jadi sekarang kita mau CG teman-teman. Sebelumnya kita mau kenalan dulu. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah sering ngeliat aku, tapi aku baru lagi jadi MC CG setelah beberapa bulan purnama.
Aku Natania dan aku ditemenin sama... Halo, aku Bella. Oke, nah jadi kita berdua mau main games nih teman-teman. Boleh di next? Oke, jadi games kita hari ini tebak lagu. Yeay. Oke, nggak ada yang mau menang ya kelihatannya. Oke, nah sebelumnya jangan di next dulu. Ada berapa rules yang boleh teman-teman dengar dan pay attention. Yang pertama nanti bakalan ada penggalan lirik lagu baris terakhir. Nah, jadi teman-teman yang mau jawab harus angkat tangan dulu setelah hitungan ketiga. Terus nanti kalau udah ditunjuk baru boleh jawab, oke? Oke, nggak ada yang denger. Oke? Oke, thank you. Oke, boleh di next kita masuk ke lagu pertama. Oh iya, oke ini udah ada. Ada yang tahu? Nanti jawabnya sambil nyanyi ya teman-teman. Kita hitung ya Bel. 1, 2, 3. Siapa yang tahu? Beneran nih, nggak ada yang tahu nih. Enggak salah lirik. Di ayat Alkitabnya emang begitu, cuman mungkin kita seringnya Ini gampang loh, ini masih gampang. Ini masih gampang teman-teman. Kalian pasti tahu lagunya. Oke, Steven. Hatiku percaya bukan? Hatiku percaya. Belum bener. Nah, kalau gitu Ko Jojo boleh mainin penggalan lagunya kok. Teman-teman boleh dengerin ya iramanya. Oke, Hana. Sebutin judulnya dulu. Ya, nggak tahu judulnya. Ya sayang banget. Boleh diulang Ko Jojo iramanya. Oke, Ko William jadi nggak? Oh jadi. Judulnya dulu kok. Tak akan beranjak. Judulnya apa? Tak akan beranjak, salah, masih belum tepat. Padahal gampang loh. Oh oke, ada Chenat di belakang. Kayaknya yang ketiga udah nggak pasti. Masa mesti turun gunung? Judulnya Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Oke, boleh dinyanyiin, Ceh. Sekolah minggunya beda pasti. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak. Salah nadanya. Thank you Cenat. Gak apa kok, tapi judulnya benar. Oke, kita mau next ke lagu kedua. Boleh di next? Satu kali aja. Nah, ini lagunya bukan lagu sekolah minggu, tapi gampang teman-teman. Ada yang udah tahu? 1, 2, 3. Hana apa Steven nih? Bel. Oke, Hana. Cita surga. Apa? Apaan? Sukacita surga. Salah. Belum tepat, bukan salah. Belum tepat. Steven. Sungai Sukacitamu ya? Salah, apalagi itu. Oke, ada lagi teman-teman. Tadi yang disebutin Hana udah hampir tepat tuh. Cuman kurang dikit. Ada lagi yang mau coba? Ayo. Oke, Ko Jojo boleh mainin kok melodinya dikit. Ada yang udah ke-trigger? Ada yang udah tahu? Apa? Sukacita surgawi? Bukan, salah.
Ya Elvis? Sukacita surga. Masih belum tepat. Aduh, sayang banget. Ko Jojo boleh mainin dari awalnya kok. Oh, Kesha, bentar. Belum. Sukacita surga nyata. Apalagi itu liriknya. Aduh. Jadi masih ada yang mau nyoba lagi nggak? Ko Jojo mau mainin melodi pertamanya. Vanessa, oke. Aduh, Vanessa kemarin udah dapat bocoran. Aduh, yang lain deh, yang lain. Melinda mau coba? Oke, enggak. Cluenya tadi yang disebutin sama kalian, sukacita surga, itu tinggal satu kata lagi. Satu kata? Satu kata lagi. Iya. Nah itu. Oke, Steven. Itu bela dulu tuh, siapa? Oke. Elvis mau coba lagi. Terima sukacita surga. Yeay, oke Konius. Boleh dinyanyiin kok. Konius boleh nyanyiin? Ya udah nggak apa-apa. Yang dapat poin baru yang udah senior nih. Mana nih jiwa-jiwa anak KR? Baru Konius sama Cenat. Kita tunggu ya. Di lagu ketiga, oke, next. Nah, ini lirik terakhir dari lagu ini. Allah yang memeliharaku selamanya. Tadinya aku mau bikin selamanya doang, tapi kan selamanya banyak ya. Jadi bersyukurlah guys, udah aku tambahin. Ada yang tahu? 1, 2, 3. Aduh, belum ada nih. Ya udah, Ko Jojo boleh kok mainin melodinya. Aduh, Konius atau siapa? Kecaplah dan lihatlah, bukan? Apa? Yeay, bener. Billy. Billy boleh nyanyiin. Coba dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Thank you Billy. Berarti yang dapat poin baru Billy, Cenat, dan Konius. Aduh, gimana nih Bel? Lanjut lagu keempat ya teman-teman. Boleh di next? Nah, ada yang tahu? 1, 2, 3. Aduh, Bel, kenapa sih percobaan pertama belum ada yang tahu gitu dari tadi? Kayaknya kita kasih waktunya kecepatan. Ini lagu-lagu dibilang Bella aja, kemarin terlalu gampang. Oke, kalau gitu Ko Jojo boleh mainin deh kok.
sukacitaku. Oke, yeay, benar. Kamu boleh nyanyiin dikit dong. Oke, kita next ke lagu kelima. Nah, ayo loh. Ayo. Lirik akhirnya itu oh Yesusku. Udah ada yang tahu belum sampai sini? 1, 2, 3. Aduh, oh Konius. Konius tahu? Coba dulu kok. Oh Yesusku tuh banyak ya kayaknya ya. Oh Yesusku, oh Tuhan Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah oh indah. Boleh lah ya. Sebenarnya indahnya kurang satu lagi kok. Nggak apa-apa. Boleh di next. Yeay, ada tuh lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke, Konius bener, boleh. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah nyanyi. Oke, jadi poinnya sekarang itu Konius 2, Cenat 1, Billy 1, Meisha 1. Oke, nih Konius udah dapat 2 poin nih. Di lagu ke-6 sampai lagu ke-10 yang boleh main cuman mereka berempat ya. Konius, Meisha, Billy, sama Cenat. Udah siap? Oke, boleh next. Nah, ini gampang banget. Ini gampang banget sih. 1, 2, 3. Billy. Dengar dia panggil nama saya. Iya, betul. Boleh nyanyiin dikit, Bill? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Thank you Billy. Jadi sekarang yang dapat poin Konius 2, Billy 2, Meisha dan Cenat 1. Oke, boleh di next lagu ke-7. Nah, ini masih termasuk lumayan gampang lah ya. Ku bersuka sebab dia girangkanku. 1, 2, 3. Billy lagi. Cuma mereka berempat kok. Ku masuki gerbangnya bukan? Ku masuki gerbangnya. Betul, oke. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oke, thank you Billy. Billy udah terkunci. Oke, berarti yang boleh jawab sekarang ada Konius, Cenat,
sama Meisha. Oke, siap kalian bertiga? Semangat guys. Oke, boleh di next. Nah, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ada yang tahu? Ini gampang banget. 1, 2, 3. Oke, Meisha. Wah. Meisha? Oke, betul. Boleh nyanyi dikit? Dikasihi Tuhan. Oke, thank you Meisha. Kok Jojo ngeblank? Gak apa-apa. Oke, jadi Meisha udah 2 poin, Konius 2 poin, dan Cenat 1 poin. Ayo Cina. Oke, semangat Cenat. Boleh di next. Nah. Ada yang udah tahu? Konius, masa nggak tahu kok? Ayo, 1, 2, 3. Oke, Meisha. Oh, Cenat. Oke, Cenat deh. Gak kelihatan, Ceh. Kayaknya di sini mesti berdiri deh. Ini dari awal. Jangan kan? Judulnya apa? Nyanyikanlah nyanyian baru. Oke, betul. Boleh nyanyiin refnya aja. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi raja muda. Oke, thank you Cenat. Yeay. Berarti Tinggal Cenat 1 lagu 2, Meisha 2, dan Konius 2. Aduh. Ini kayaknya kita mesti lagu tambahan ya, Bel? Iya, pasti. Oke, nanti. Oke. Ini lagu ke-10, lagu terakhir. Boleh di next? Nah, berdiam dekat di hatimu. Ada yang tahu? Ayo. Cenat, Konius, Meisha? Clue itu tadinya cuman mau aku tulis dekat di hatimu. Udah ditambahin berdiam kok. Clue-nya, Ko Jojo boleh mainin melodinya? Dia aja masih bingung lagunya gimana. Judulnya adalah, kalau menurut Vanessa adalah Ajarku Berdiam. Aduh, oke, nggak apa-apa lah ya. Thank you Konius. Boleh nyanyiin kok, refnya aja. Ayo, Konius masih bingung nih. Bella boleh bantu nyanyiin deh, Bel. Jadi gimana nih? Konius diokein apa enggak nih, Bel? Oke lah ya, boleh. Oke, thank you Konius. Berarti Konius sama Billy. Nah, persaingan antara Meisha dan Cenat nih. Karena lagunya cuma sampai 10, bentar ya. Oke, jadi kali ini nggak ada lirik teman-teman. Ko Jojo bakalan mainin melodinya. Oke, Cenat sama Meisha siap-siap ya. 3-1 menang lagi nih. Oke, Ko Jojo boleh mainin kok. Oke, Meisha.
Laskar Kristus. Kurang. Ayo. Kurang. Cenat mau coba? Atau Meisha? Oke, Cenat dulu. Kami Laskar Kristus. Salah. Wih, salah weh. Wah, timnya. Meisha dulu, Meisha dulu. Saya Laskar Kristus. Nah, baru benar. Oke, Meisha, Billy, sama Konius boleh maju ke depan. Siap, gerak, dor. Oke, thank you teman-teman. Iya, udah 3 menang. Oh, 1 lagu lagi. Oke, jadi Konius minta pemenangnya 1 lagi nih. 1 lagu lagi ya. Sorry. Bentar ya. Oke, kita udah ada keputusan dan Ko Jojo bakalan mainin melodinya. Boleh didengar ya teman-teman? Udah banyak nih yang ham, tapi Tunggu. ada terms and conditionnya yang pasti ya Bel. Iya dong. Nah, jadi terms and conditionnya adalah kalian harus nyanyiin pakai bahasa Inggris. Atau judulnya aja nggak apa-apa, tapi bahasa Inggris. Ko Jojo boleh mainin kok, sama iramanya nggak apa-apa deh dari awal. Ya, pada lihat HP jangan nyontek dong guys. Gak boleh nyetek HP ya. Ada yang udah tahu? 1, 2, 3. Ya, belum ada. Siapa? Jadi siapa nih? Tadi udah ada Hana. Bel, tunggu deh. Coba kita ulangin 1, 2, 3-nya sekali lagi ya. Oh, oke. Teman-teman cepet-cepetan. 1, 2, 3. Bagus. Kata Oke. Irving, trust and obey. Trust and obey, yeay, betul, bagus, thank you. Jadi tadi kan masih ada yang ingat nggak yang dapat poin 2 tadi terakhir siapa yang nggak ikut maju? Ibu penatua di belakang ada Cenat dan Bagus. Nah, jadi belum selesai. Kita masih mau main lagi. Bagus sama Cenat ya. Teman-teman yang lain juga boleh jawab ya. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, ada lagu baru lagi.
Teman-teman boleh dengerin Ko Jojo ya main iramanya. Oke. BTW. Ini Konius sama Misha boleh duduk kalau pegel. Iya, boleh duduk di depan sambil nungguin ada pemenang satu lagi. Konius. Tidak. Iya. Tidak. Udah ada yang tahu? Boleh lanjutin aja kok sampai selesai. Kayaknya masih pada belum dapat nih trigger. Oh, Ko William mau jawab. Ko William, tadi udah angkat tangan. Ko William, oh kasih mereka dulu. Cenap nih jadinya. Oke. Apa C judulnya? Bala baik bersuling nan merdiu. Yeay, betul. Cenap boleh nyanyiin rapnya? Intro dulu dong. Ketinggian bro. Suaraku kan rendah ya. Gembalaku itu Tuhanku. Apa sih liriknya? Tentram hening mengalir dalam sungai kasih-Mu. Rasa damai terdalam bening. Ada Kenisha di situ. Thank you Cenat. Berarti Cenat 3, bagus 1. Oke, Cenat boleh maju ke depan. Yeay. Oke, yeay. Teman-teman boleh maju lagi yang tadi udah duduk. Nah, jadi gimana nih Bel? Kita punya hadiah nih teman-teman, tapi pokinya cuma 3. Jadi teman-teman yang salah satu nanti dapat better ya, oke? Oke, boleh dibagiin aja Bel? Pendukungku banyak lagi. Yaudah nih C, 3 nih. Oh tuker aja. Oke. Ini udah selesai atau ada yang mau dokum? Udah? Oke, thank you ya teman-teman. Dadah. Happy Sunday semuanya. Oke. Jadi CG kita hari ini selesai sampai di sini. Bagi teman-teman yang ada kelas pembinaan dan juga KTB jangan lupa ya, habis ini jam 11. Di lantai 3, gedung ruang lama. biasa. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Yang pelayanan boleh maju buat PD ke depan. Ditunggu teman-teman. Yang jawab dipanggil Hana. Ku dengar Hana memanggil.